Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memaparkan rencana negaranya untuk melanjutkan perang melawan Hamas. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu dalam konferensi pers pada media asing Minggu 10 Agustus 2025. Diketahui, Netanyahu menyatakan bahwa ia ingin mengakhiri perang Gaza sesegera mungkin. Namun menurut Perdana Menteri Israel tersebut, memperluas agresi dan merebut kota Gaza merupakan satu-satunya cara untuk mengamankan pembebasan sandera yang masih ditawan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, Netanyahu sendiri membantah bahwa Israel berniat menduduki Gaza. Di saat pasukan keamanan dan keluarga sandera mengecam rencananya, Netanyahu berpendapat bahwa pengambil alihan Gaza akan memungkinkan pembebasan tawanan. Netanyahu juga terdengar mengecam media asing lantaran mempercayai klaim terkait terjadinya kelaparan di Gaza. Dikatakan sang Perdana Menteri, klaim itu adalah kampanye palsu Hamas yang menyesatkan dunia. Disebutkan, Netanyahu mengadakan konferensi pers tersebut untuk mengungkap kebohongan dan menyatakan kebenaran. Perdana Menteri Israel itu menekankan tujuannya bukan untuk menduduki Gaza, melainkan membebaskannya dari militan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa persetujuan mengenai rencana perebutan kota Gaza merupakan hasil dari penolakan berkelanjutan Hamas dalam negosiasi gencatan senjata. Netanyahu juga menepis tudingan bahwa rencana tersebut akan memperpanjang perang tanpa tujuan. Dalam konferensi pers pada Minggu 10 Agustus 2025, Netanyahu menyatakan negosiasi yang dilakukan selama berbulan-bulan berakhir sia-sia. Menurut Netanyahu, Hamas mengajukan syarat-syarat yang dinilai mustahil. Dikutip dari The Times of Israel, satu-satunya cara untuk memulangkan sandera adalah mengalahkan Hamas. Netanyahu sendiri juga bertekad untuk mengakhiri perang dengan kemenangan Israel. Ia bahkan sesumbar ingin mengakhiri perang secepat mungkin. Netanyahu mengaku telah memerintahkan pasukan militer Israel IDF untuk mempersingkat waktu perebutan kota Gaza. Serangan baru Israel ke Gaza disebut-sebut akan segera dimulai, diungkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu 10 Agustus 2025. Hal itu sejalan dengan tuntutan untuk mengakhiri penderitaan di Gaza. Netanyahu berharap dapat menyelesaikan serangan baru itu dengan cukup cepat. Ia mengaku tak memiliki pilihan selain mengalahkan Hamas untuk membebaskan para sandera yang masih tersisa. Dikutip dari Al Arabiya, kantor Netanyahu menyatakan bahwa sang Perdana Menteri telah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait rencana Israel untuk menguasai sisa benteng Hamas di Gaza. Dilaporkan, serangan baru di Gaza bertujuan untuk menyerang 2 benteng Hamas yang tersisa. Israel menilai cara tersebut merupakan satu-satunya pilihan lantaran Hamas enggan melucuti senjatanya. Diketahui, Hamas mengaku takkan melucuti senjata kecuali negara Palestina merdeka didirikan. Salah satu jurnalis terkemuka di Gaza, Anas Al-Sharif, tewas dalam serangan udara di dekat rumah sakit Shifa. Dilaporkan rudal Israel menghantam sebuah tenda yang ditempati oleh para jurnalis pada Minggu 10 Agustus 2025 malam. Rupanya, militer Israel memang sengaja menargetkan Anas Al-Sharif. Dikutip dari Ynet News, militer Israel menuding Anas merupakan kepala salah satu sel Hamas. Mereka menuding Anas menyamar sebagai jurnalis Al Jazeera. Anas disebut-sebut bertanggung jawab atas serangan roket terhadap warga sipil Israel dan prajurit IDF. Lewat cuitan di X, pasukan Israel IDF turut mengunggah informasi intelijen dan dokumen-dokumen untuk menegaskan klaimnya bahwa Anas merupakan anggota Hamas. IDF menyatakan Anas tergabung dalam batalion Hamas Jabalia Timur. Tak hanya Anas, dilaporkan terdapat 4 wartawan lainnya yang tewas dalam serangan tersebut. Diketahui beberapa menit sebelum terbunuh, Anas masih terlihat aktif di media sosialnya. Pendistribusian paket bantuan kemanusiaan via udara berubah menjadi tragis. Seorang remaja laki-laki Palestina tewas tertimpa kotak bantuan yang dijatuhkan dari pesawat. Diketahui insiden itu terjadi pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Di daerah Bukit Al-Nuwairi, barat kamp pengungsi Nusairat. Kepala remaja 15 tahun bernama Muhammad Zakaria itu tertimpa sebuah kotak bantuan yang dijatuhkan. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit Al-Auda, namun dinyatakan meninggal dunia. Insiden tersebut terjadi menyusul tragedi serupa sejak sejumlah negara mendistribusikan paket bantuan melalui jalur udara. Dikutip dari Middle East Monitor, pejabat Palestina dan kelompok kemanusiaan menyatakan
Pengiriman bantuan melalui udara dinilai kurang efektif. Pasalnya, pengiriman paket bantuan via udara malah menimbulkan kekacauan hingga korban jiwa. Jurnalis Al Jazeera yang terbunuh dalam serangan Israel pada Minggu 10 Agustus 2025 malam rupanya meninggalkan sebuah surat wasiat. Anas Al-Sharif menuliskan pesan terakhirnya itu di akun X-nya. Diketahui, surat wasiat tersebut ditulis pada April 2025 dan baru diunggah oleh tim adminnya di X selesai sang jurnalis meninggal dunia. Di awal wasiatnya, Anas Al-Sharif menyebutkan bahwa jika pesan tersebut telah dirilis, itu merupakan pertanda bahwa Israel telah membunuhnya. Semula ia berharap agar diberi umur panjang dan bisa kembali bertemu keluarganya. Kemudian Anas Al-Sharif mengaku telah berkali-kali mengalami penderitaan. Meski begitu, ia tak gentar untuk menyampaikan kebenaran atas apa yang terjadi di Gaza. Dalam pesannya, Anas Al-Sharif mengaku mempercayakan Palestina pada dunia, begitu pula para masyarakatnya. Ia berharap rakyat dunia menjadi jembatan untuk mencapai pembebasan Palestina. Pesan itu kian menusuk saat Anas Al-Sharif menitipkan anak, istri, dan ibunya. Jurnalis Al Jazeera tersebut juga berdoa agar diampuni dosa-dosanya dan darahnya menjadi cahaya yang menerangi jalan kebebasan bagi rakyat Gaza dan keluarganya. Di akhir wasiatnya itu, Anas Al-Sharif meminta dunia agar tak melupakan Gaza dan dirinya dalam setiap doa yang dipanjatkan.